Oke, pembahasan kali ini adalah materinya tentang membuat titik dua dengan rapi menggunakan trik yang lain. Sebelumnya aku udah pernah bikin, kalau nggak salah itu menggunakan teknik tabulasi ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini aku punya sebuah dokumen. Oke, di sini sebuah dokumen supaya tulisannya kelihatan atau terbaca gitu, aku bikin 16 saja ya fontnya ya. Oke, trik kali ini kita akan menggunakan fungsi dari sebuah tabel untuk membuat titik dua yang rapi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik pada menu bar yang insert. Nah, di sini kita masukkan dulu sebuah tabel. Caranya klik tabel, kemudian di sini kita bisa milih. Saya menggunakan 3 kolom, terus berapa ya? Ya 3 baris aja lah dulu, oke? Nah, di sini kita langsung perhatikan aja bagian tabelnya. Di sini nanti akan kita gunakan sebagai pengisian dari apa ya namanya ya? Misalkan nama gitu, alamat, jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, ini yang tengah ini nanti kita gunakan untuk titik duanya. Dan di sini untuk pengisian datanya, oke? Yang pertama, mungkin biar lebih enak ini yang tengah aku geser dulu ya. Caranya oke, seperti ini. Klik, tahan, kemudian geser aja seperti ini. Nah, kalau sudah di bagian sini misalnya aku kasih nama, terus tab, tekan tombol tab, terus titik dua, terus siapa ya namanya ya? Dewa Kelana. Keren ya. Ini hurufnya salah, cuy. Dewa Kelana. Di sini mungkin aku kasih nick gitu aja ya. Terus di sini alamat gitu. Terus untuk menambahkan lagi tekan tab. Oke, nambah, terus di sini keahlian gitu ya. Di sini kita isi titik dua, kemudian di bawahnya titik dua lagi. Kemudian di bagian ini titik dua. Di sini kita isi nicknya, aku asal aja isi. Alamatnya misalkan Jalan Dewata nomor 3 Bali. Luar biasa Bali. Keahlian. Nah, di sini ya teman-teman. Keahlian misalkan ada beberapa poin gitu. Katakanlah pertama keahliannya adalah teknik gitu ya. Yang kita enter, dia akan melebar ketika enter. Kemudian kita bisa memasukkan penomoran di sini. Di menu home. Kemudian di sini ada penomoran. Kita bisa milih misalkan nomor 1 gitu. Nah, di sini dia muncul seperti ini. Misalkan teknik yang pertama pemrograman. Enter. Jaringan gitu ya. Kalau misalkan mau menambahkan lagi, enter, bisa juga. Nah, kalau misalkan selain teknik, ini kita enter terus kita backspace aja. Oke, dia hilang kan angkanya, kita backspace lagi. Nah, dia akan menyesuaikan. Misalkan di sini apa ya? Speaking gitu ya. Speaking. Oh, bukan speaking. Apa sih, bahasa gitu ya. Bahasa gitu. Bahasa. Di bawahnya kita enter, terus kita kasih penomoran lagi bahasa. Misalkan Indonesia. Terus di sini Inggris gitu ya kan. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan poin-poin ini akan kita sesuaikan, ini yang poin yang ini nih, akan kita geser, bisa aja gitu. Kita blok, kemudian di bagian atas nih, bagian garis ini, mistar, ini bisa kita geser aja nih. Di bagian left indent, kita geser, oke, seperti ini. Terus yang bawahnya juga mungkin bisa kita geser, kita blok bagian ini, kemudian
bagian left indent ini, yang bagian left indent, pastikan kursor kalian adalah left indent, kemudian klik, tahan, kemudian geser. Kita sesuaikan dengan yang atas, kita lepas, oke, sudah cukup. Kemudian ini kita geser lagi, bisa seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita itu menghilangkan garis-garis ini pada tabel ini supaya nggak kelihatan gitu. Caranya gampang aja. Kalian bisa ditekan bagian ini nih, yang kayak tanda plus ini. Nanti dia keblok semua. Atau bisa juga dari sini klik, tahan, terus tarik blok. Oke, kalau sudah keblok, kemudian kita masuk ke menu home. Di bagian ini ada yang namanya border. Kalian klik aja. Kalian bisa langsung menggunakan fitur no border. Itu biar lebih cepat aja sih. Nah, otomatis dia hilang untuk garis-garisnya. Nah, nanti kalau misalkan ini kan terlalu lebar nih jaraknya, kita menyesuaikan lagi gimana? Padahal garisnya nggak kelihatan. Nggak usah khawatir, kalian lihat aja di bagian mistar ini nih. Di bagian mistar ini nih. Oke, ini bisa kita geser-geser kok. Tuh, bisa kita geser-geser tuh. Oke. Terus ini juga bisa kita geser kok. Tuh. Seperti itu. Atau mungkin dia terlalu sempit atau kurang lebar, dia bisa digeser-geser. Atau ini jaraknya kurang geser sedikit, itu bisa juga. Nah, cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk membuat titik dua yang rapi, selain menggunakan tabulasi. Tapi kalau ini untuk dokumen-dokumen yang misalkan formatnya itu kayak biodata kayak gini ya. Kalau untuk pengisian percakapan yang kan biasanya kalau dokumen yang ada percakapannya, kalian membuat sebuah cerita dan lain sebagainya, itu aku lebih merekomendasikan sih kamu pakai fitur tabulasi. Oke? Nah, fitur tabulasi itu seperti apa? Udah pernah, kalau nggak salah udah pernah aku buat videonya, kalian bisa cari nanti di channel ini. Oke? Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab kalau sekiranya saya mampu untuk menjawabnya. Kalau belum mampu, itu PR untuk saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini supaya bisa menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih dan dadah.